Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-8 di triwulan ini kita belajar tentang kebebasan memilih, kasih, dan pemeliharaan ilahi. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pelajaran hari Minggu sampai pelajaran hari Rabu. Saya jadikan satu, namanya Allah Maha Kuasa. Itu berhubungan dengan kehendaknya. Apa saja itu? Pelajaran hari Minggu soal mendengar suaranya, suara Tuhan. Kemudian hari Senin tentang keselamatan. Hari Selasa tentang mengasihinya. Dan hari Rabu tentang takdir. Kemudian bagian yang kedua, pelajaran hari Kamis, ini adalah kesimpulan. Kita lihat satu persatu. Allah Maha Kuasa, Allah yang berdaulat, itu berhubungan dengan kehendaknya. Dan apa itu kehendak Tuhan? Yang pertama, Tuhan menginginkan semua orang mendengar suaranya. Mazmur 81 ayat 12-15. Tuhan menginginkan semua orang mendengar suara Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 dan 18. Tuhan menginginkan semua orang bertobat dan percaya. Yesaya 66 ayat yang keempat. Tuhan menginginkan semua orang mendengar suara Tuhan dan melakukan hal yang benar. Jadi Tuhan menghendaki semua orang itu dengar suaranya, supaya datang kepadanya, percaya, bertobat. Tapi Tuhan tidak bisa memaksa semua orang untuk mendengar suaranya, suara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih. Dan semua orang bisa memilih untuk mendengar suara Tuhan atau tidak. Jadi ini adalah pilihan manusia. Tuhan tidak bisa memaksa. Tuhan menginginkan semua orang mendengar suaranya. Tapi itu semua tergantung dari setiap orang. Itu adalah pilihan dari manusia. Kemudian bagian yang kedua di pelajaran hari Senin soal keselamatan. Tuhan menghendaki semua orang selamat. 1 Tesalonika 2 ayat 4-6. Ya, semua orang selamat. Itu keinginan Tuhan. Titus 2 ayat 11. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Semua orang selamat. Jadi Tuhan menginginkan semua orang di dunia ini selamat. Tapi semua bergantung pada pilihan manusia. Mau diselamatkan atau tidak. Kemudian bagian yang ketiga, kehendak Tuhan adalah mengasihinya. Semua orang mengasihi dia. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan ini juga sama. Tuhan menginginkan semua orang mengasihinya. Tapi semua bergantung pada pilihan manusia. Mau nggak mengasihi Tuhan? Bagian yang keempat soal takdir. Efesus 1 ayat 9-11. Bahwa rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, ada kata ditetapkan, kemudian dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Jadi ini bicara soal takdir keselamatan. Roma 8 ayat 29 dan 30. Dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula. Istilah yang digunakan untuk ditentukan, ditetapkan, dipilihnya dari semula itu adalah takdir. Dan satu-satunya takdir di dalam Alkitab adalah takdir keselamatan. Ya, jauh sebelum dosa itu ada, Tuhan sudah merencanakan, mentakdirkan rencana keselamatan untuk manusia ke depan. Dan itu melalui anak Allah, yaitu Yesus nantinya. Dan takdir ini tidak menetapkan ada orang yang selamat, ada orang yang tidak selamat. Semua ditetapkan selamat kalau mereka percaya kepada Tuhan. Kalau mereka jalan di jalan Tuhan, semua ditakdirkan selamat. Tetapi semua bergantung kepada pilihan manusia. Mau menerima takdir itu atau tidak. Ini bagian yang pertama. Kehendak Tuhan adalah kehendak yang positif. Supaya setiap orang mendengar suaranya, selamat, mengasihinya, dan hidup di dalam kebenaran. Nah, kesimpulannya. Yohanes 16 ayat 33. Kita akan mengalami pencobaan dan kesengsaraan di dunia ini. Namun masih ada harapan karena Kristus telah mengalahkan dunia. Ya, Kristus ketika menjelma menjadi manusia, dia juga mengalami hal yang sama, diperhadapkan kepada pilihan. Tapi Kristus bisa memilih hal yang positif, hal yang baik, hal yang benar. Penderitaan pencobaan juga dialami oleh Kristus. Tetapi dia bisa mengalahkan semuanya itu. Dan ini memberikan harapan serta jaminan kepada kita. Yesus Kristus bisa melakukan hal itu. Memberikan harapan kepada kita, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika kita diperhadapkan kepada pencobaan, kesengsaraan, dan juga masalah-masalah hidup. Kemudian Allah dapat mendatangkan kebaikan dari peristiwa yang jahat. Ya, ketika ada peristiwa jahat di dalam hidup ini, Tuhan bisa menggunakan itu menjadi satu hal yang baik dan positif dalam hidup kita.
Kemudian bagian yang terakhir, Allah dapat menggunakan penderitaan kita untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, setiap penderitaan yang Tuhan izinkan datang di dalam hidup kita, itu bisa digunakan untuk kita dekat dengan Tuhan. Karena dengan itu kita bisa selalu dekat dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Itulah sebabnya melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini kita diajak untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu kehendak yang positif. Meskipun diperhadapkan kepada pilihan di sana, tetapi kita dapat memilih hal yang positif, hal yang baik, karena Yesus Kristus juga pernah melakukan hal yang sama dan memberikan pengharapan untuk kita semuanya. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 minggu ini. Tuhan memberkati.